Bagi William, pengkhianatan itu bukan hanya penghinaan, melainkan alasan ilahi untuk menuntut Inggris. Maka ia mulai menyiapkan armada dan pasukan. Di utara, Raja Harald Hardrada dari Norwegia pun melihat peluang dan mulai menyusun kekuatan. Edward dalam hidupnya telah menjaga perdamaian dengan keheningan dan iman. Namun dalam wafatnya, ia mewariskan badai. Bab 7, Roh Sang Raja. Meski tubuh Edward telah beristirahat di bawah batu Westminster, namanya tak pernah menghilang dari bibir rakyat. Para biarawan menceritakan keajaiban yang terjadi setelah kematiannya. Orang sakit yang datang berdoa di makamnya mengaku sembuh. Para petani yang kehilangan hasil panen mengaku melihat cahaya muncul dari makam raja saat malam. Gereja menyelidikinya dengan hati-hati. Di antara rakyat kecil, Edward menjadi sosok suci yang dicintai. Ia bukan hanya raja, melainkan pengantara antara dunia dan surga. Ia disebut pengaku dosa bukan karena ia berdosa, tetapi karena ia rajin mengaku dosa, menjadikan hidupnya cermin pertobatan dan kesalehan. Ia adalah raja yang lebih mencintai keheningan doa daripada hiruk-pikuk perang, lebih memilih membangun gereja daripada istana. Ketika William Sang Penakluk akhirnya menyeberangi Selat Inggris dan mengalahkan Harold dalam pertempuran Hastings di musim gugur tahun 1066, Inggris berubah selamanya. Bahasa para penguasa menjadi bahasa Perancis Norman, tanah-tanah dibagi ulang, hukum-hukum diganti. Tapi di tengah kekacauan dan perubahan itu, satu nama tetap bertahan, Edward. Bab 8, Santo Raja. 75 tahun setelah kematiannya, pada tahun 1141, Gereja Katolik secara resmi menyatakan Edward sebagai santo. Raja Henry yang pertama cucu dari William Sang Penakluk mendorong kanonisasi ini, bukan hanya demi keagamaan, tetapi demi menyatukan kembali warisan Saksop dan Norman yang selama puluhan tahun terbelah. Makam Edward dibuka, dan menurut kisah para rahib, jenazahnya masih utuh, seperti sedang tidur. Reliku ditempatkan dalam peti suci yang dihiasi emas dan permata. Ia menjadi lambang Inggris lama, tanah yang dipimpin bukan dengan pedang, melainkan dengan doa. Selama berabad-abad setelahnya, raja-raja Inggris datang untuk bersumpah di depan makam Edward sebelum dinobatkan. Mereka meminta berkat dari Sang Raja Suci, agar keadilan dan kesucian menuntun mereka. Bahkan Raja Henry yang ketujuh menamai putranya Edward sebagai penghormatan, berharap bayangan Edward akan membawa keberkahan bagi Tudor yang baru lahir.